Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ulas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Sucun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hoshie mendapatkan kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Kali ini Hoshie akan membahas mengenai Lunyu, Ba Yi Bian, Di 19章, Ba Yi Bian bab ke-19. 第19章，定公文，郡舍真，郑舍群，入子喝。公子对曰：“郡此怎于礼？”郑舍群以冲。Adipati Ding bertanya kepada Confucius, bagaimanakah senior memperlakukan para junior dan bagaimana seharusnya para junior membalasnya? Confucius menjawab, seorang senior memperlakukan sesuai dengan adat istiadat dan sopan santun. Sebagai balasannya, para junior harus memberikan kesetiaannya. Nabi Confucius menjelaskan apa yang dimaksud sesuai dengan adat istiadat adalah memperlakukan junior dengan kasih sayang, membimbing junior dengan sabar, mengajarkan tentang kebajikan dan moralitas. Hal ini pun harus didasari dengan sopan santun. Dikatakan sejak zaman dahulu, sopan santun adalah hal yang dipandang penting oleh kita bangsa Tiongkok. Sopan santun merupakan yang pertama dari seni kuno. Dari sopan santun, musik, memanah, berkuda, menulis dan berhitung. Sopan santun juga merupakan yang utama dari pembelajaran bersama semua tingkat sekolah zaman dahulu. Sopan santun, satria, hidup bersih, dan tahu malu. Bukan hanya dilakukan oleh yang lebih muda atau junior, melainkan dilakukan oleh semua kalangan. Apabila kita sebagai atasan atau jianxian, pendahulu bagi seseorang, kita harus melayani dan mengajarkan dengan rasa hormat dan dengan ketulusan hati. Bertutur kata dengan luas dan tulus. Di dalam wadah ketuhanan, kita sebagai seorang pendahulu, misalkan kita sebagai seorang penceramah adalah orang yang mengemban firman Tuhan. Kita sebagai jembatan antara Tuhan atau Lamu dengan para umat, mempunyai tugas yaitu untuk memebarkan dharma, menyampaikan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa, dapat melakukan pembinaan diri, memutus tali tumimba lahir, terbebas dari 6 jalur reinkarnasi. Sehingga harus mengajarkan dan menginspirasi para kader, membimbing para kader untuk mempelajari naskah-naskah suci, kitab-kitab suci, wejangan para Buddha, menjelaskan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, juga mengajarkan cara mempraktekannya, mengajarkan dan membimbing bagaimana cara merenungkan kemampuan masing-masing kader, agar memiliki kesempatan dan membantu menyebarkan wadah ketuhanan, juga dapat mencapai tingkat berikutnya dalam pembinaan diri. Sebagai senior, kita juga harus bisa berlapang dada, seperti luasnya lembah, bisa menampung semua tanpa membeda-bedakan asal-usul, dan dari sinilah bisa berbuat adil kepada semua orang. Inilah yang dinamakan mematuhi takdir Tuhan dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, mau melayani sesuai prinsip Tao, yang dinamakan juga benang emas takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Lao Tzu pernah mengatakan, orang yang berjiwa Tao mampu bertahan lama, selamanya bebas dari segala bahaya. Yang berikutnya, Zheng Sechun Yi Chong. Sebagai balasannya, para junior harus memberikan kesetiaannya. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Kesetiaan adalah memberikan loyalitas kita kepada atasan. China disebut tanah beradab penuh kesopanan, karena menjunjung tinggi tatanan senioritas antara yang tua dan yang muda. Kesopanan tampak jelas antara yang senior dan junior. Kedudukan juga jelas terpilah. Masyarakat juga mengerti harus hormat kepada guru dan menyegani yang lebih senior. Inilah yang dinamakan moralitas. Di dalam lingkungan pekerjaan, setia kepada atasan kita
dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang ditugaskan, tidak mempunyai hati yang bercabang atau mengkhianati. Melakukan dengan sebaik mungkin misi perusahaan, mensukseskan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Inilah yang dinamakan dengan kesetiaan. Di dalam kalangan wadah ketuhanan, setelah kita mendapatkan tahu dari Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan pembinaan diri, ini dikarenakan jodoh kita terhadap jalan ketuhanan yang mendalam. Dikatakan oleh para pendahulu, hanya orang yang berjodoh yang bisa mendapatkan jalan ketuhanan. Oleh karena itu, kita harus bisa bersyukur dan mengamalkan kebenaran. Sebagai seorang junior, harus mengetahui atau menghayati keinginan dari guru kita, melakukan pembinaan diri, menolong umat manusia, terbebas dari lautan derita, dan bersama-sama menolong umat manusia. Kita juga harus patuh terhadap guru dan senior kita, yang diartikan tidak membantah. Mereka selalu menasihati kita di dalam wejangannya, untuk bersungguh-sungguh dan jujur dalam memupuk jasa dan menegakkan kebajikan. Dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atas petunjuknya, tidak berpura-pura patuh. Semua hal yang mampu kita laksanakan dan patut dilaksanakan dengan arahannya, tidak atas kehendak diri kita sendiri. Kita setulus hati mengupayakannya. Bila ada kesalahan dari pihak beliau, ajukanlah dengan hormat. Bila kita melanggar aturan dan ditegur beliau, harus rendah hati menerimanya. Berjiwa mau diajar dan berusaha merubah diri. Jangan sekali-sekali berlaku gegabah dan timbul amarah meskipun ada salah faham. Juga jangan marah dan berdebat karena ketahuilah, beliau menegur dan menasehati adalah demi kebaikan kita juga. Mengikuti jejak tauladan guru kita dengan menolong umat manusia mendapatkan jalan ketuhanan. Melakukan pembinaan diri dikarenakan para pendahulu dengan susah payah tidak mengenal letih. Susah menerima ujian dan cobaan, berkorban menyebarkan jalan ketuhanan. Menolong umat manusia. Kita sebagai junior haruslah menghormati dan mengikuti jejak tauladannya. Meneruskan cita-cita guru kita, yaitu menyebarkan jalan ketuhanan, dapat sehati dengan guru kita. Setia kepada atasan dan hormat kepada guru adalah satu sisi yang harus kita lakukan sebagai pembina tau. Bila kita mampu menjalankannya, itu hanya merupakan salah satu segi pembinaan hubungan antara umat manusia. Apabila kita melakukan tugas kita masing-masing, maka akan terjalinnya keharmonisan hubungan antara umat manusia. Dari pelajaran Pai Pien bab ke-19 ini, kita belajar bagaimana menerapkan atau melaksanakan adat istiadat, kesopan santunan dan kesetiaan, di mana sopan santun dan kesetiaan termasuk di dalam 4 kaidah moralitas yang merupakan sifat dasar dari roh suci. Sopan santun juga diartikan dengan sikap yang mengalah, menjadi dominan di dalam moralitas, yang sering dibahas oleh Nabi Konfusius. Ada pepatah mengatakan, orang yang menghormati orang lain akan dihormati orang. Orang yang mengasihi orang lain akan dikasihi orang lain. Sedangkan kesetiaan kita lakukan tanpa pura-pura, bukan hanya formalitas, tetapi dilakukan sesuai dengan hati nurani kita. Kita sebagai seorang pembina diri, terlebih lagi harus memberikan kesetiaan kita kepada Laumu atau Tuhan Yang Maha Esa, dengan memberikan loyalitas kita. Dikarenakan semua yang kita miliki berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia menerima budi dari langit. Bagaimana cara kita memberikan kesetiaan kita? Yaitu dengan menjauhkan segala larangannya dan mengerjakan semua kebaikan. Bertekad besar dan bulat untuk menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan, berjuang sekuat jiwa dan raga menjalankan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga sama artinya dengan menjunjung tinggi tau. Menghormati guru dan menjunjung tinggi tau tidak dapat dipisahkan. Karena guru yang menurunkan tau, maka harus menghormati guru. Maksud guru semula untuk menurunkan tau, maka tau harus dijunjung tinggi. Jika lebih condong menghormati guru, nantinya pasti kukuh pada wujud dan dikendalikan perasaan manusia. Suka basa-basi merebut peluang mencari keuntungan diri sendiri.
akhirnya tidak sesuai dengan asas tujuan kesinambungan manusia dan langit. Jika lebih condong menjunjung tinggi Tao, dengan begitu berarti kukuh pada kehampaan, namanya berprasangka. Sama dengan batu dan kayu, takkan berhasil membina Tao. Jika hanya menghormati guru, ibarat berbunga tapi tak berbuah, yaitu tanpa jasa pahala. Di surga tidak ada kedudukan. Menjunjung tinggi Tao, tapi tidak menghormati guru, sama juga seperti seuntai benang emas, akan terancam bahaya jika tidak ditarik dengan erat. Tidak akan selamat jiwanya jika merupakan guru. Tidak bisa kembali ke akarnya. Apa gunanya membina Tao? Demikianlah Dharma yang Hosea sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Dharma ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dihindarkan dari mara bahaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.